Ya, saya mau menceritakan lagi tentang eh, sebuah pemahaman insek atau insight, insight ya, insight pemahaman ya mungkin ya. Jadi saya mikirnya gitu, kan ada saya baca berita gitu kan, eh, sebuah kayak sebuah kayak apa itu? Jadi itu pria yang eh, kayak apa ya? Hmm, jadi berita yang jadi intinya gini, pria pria lelaki atau cowok itu harus bisa menerima kegagalan dan penolakan dari wanita, cewek, atau perempuan. Sehingga sebagai pria itu tidak mengalami atau terjadi eh, atau masuk ke dalam berita duka atau berita kriminal. Kalau kita bisa menerima kegagalan, terus menerima penolakan, kita itu harus bisa menyikapinya. Contohnya saya ini ya, saya tidak mau mencontohin orang lain karena eh, jauh dari penggambaran saya. Jadi kalau saya ini kan banyak gagalnya, banyak ditolak sama cewek. Jadi saya suka sama cewek, si ceweknya nggak suka. Terus misalkan nih, saya suka, si cewek juga suka, orang tuanya nggak suka. Terus saya apa itu? Sudah pak semuanya sudah nggak ada restu. Saya suka, dia suka beda agama. Akhirnya apa? Kakak, kakak adian, kakak ketemu gede lewat medsos. Saya punya itu kakak, saya punya itu adik nih, bukan kakak nih. Karena dia sama saya itu lebih tuaan saya punya punya adik ketemu gede tapi beda agama. Banyak sekali man. Bahkan tapi ini di lewat jalur medsos loh, bukan lewat jalur nyata. Kalau jalur nyata hanya satu, tiga atau empat itu. Ya orang tuanya nggak setuju, terus perbedaan latar belakangnya. Terakhir kemarin saya penuh ditolak sama cewek punya mobil CR-V, bahkan di atasan atasan saya itu. Ya saya nggak tahu sih, saya ketika ketemu sama dia itu dari jauh itu kayak ada perasaan, wah kok saya itu sama dia itu kayaknya ya kayak kayak kayaknya aku sama dia kayaknya jodoh itu katanya, pikiran saya, persepsi saya ya. Saya deketi gitu dan saya utarakan bahwa saya itu menyukainya dan cek ombak itu kalau saya ditolak ya saya mundur. Ternyata jawabannya belum, saya belum bisa membalas. Itu kata-kata itu seharusnya itu sebagai penolakan. Kita itu persepsinya langsung otomatis memikirkan penolakan. Jangan mengatakan bahwa oh belum itu berarti bisa ya bisa tidak. Ini untuk diperjelas ya buat teman-teman yang mendengarkan saya ini ya. Kalau perempuan udah mengatakan belum membalas perasaan, udah kamu katain aja aku ditolak dan kamu jangan sampai berjuang lagi. Apalagi kamu mengetahui bahwa dia punya mobil.
CR-V misalnya ya. Terus kamu cuma motor Beat 2012, Matic, jelek lah ya bagi orang. Tapi kalau kamu punya kepercayaan diri seperti saya, gas. Saya ngejar terus sampai sampai ke titik saya udah mulai, aduh rasanya kayaknya nggak saya maju lagi kayaknya gimana gitu ya. Akhirnya akhirnya saya sama dia nggak jadi. Bahkan saya diketusin sama dia sampai sekarang sih. Bahkan WhatsApp saya diblokir. Ya, saya salahnya apa ya? Nggak apa-apa sih. Namanya juga cowok pria ya kan mau confess. Jadi intinya ya teman-teman jangan sampai confess duluan. Kalau confess duluan nanti ujungnya asing. Ini sudah terbukti bagi saya. Jadi teman-teman kalau misalkan suka sama cewek, jangan sampai nih ya confess duluan. Tapi jangan sampai kamu dijadikan temen atau sahabat. Kalau di cewek ngomong, oh kita temenan, jangan. Pokoknya kalau dia ngomong, kita temenan aja, jangan. Pokoknya jangan. Mending jadiin adik ketemu gede kayak saya dulu. Ya gitu. Saya punya teman cuman adik ketemu gede banyak. Cuman saya tuh mikir, wah ini nggak cocok nih jadiin istri nih. Ini cocoknya jadi adik nih. Ini cocoknya jadi temen nih. Tapi untuk yang itu ya, itu saya cuma mikirnya, aku pengen punya istri sama kayak dia, tapi kenyataannya nggak jadi. Sebelum sama dia itu saya mendeketin, eh saya tuh suka sama cewek yang lebih pintar daripada saya, lebih smart. Jadi saya tuh paling suka sama perempuan wanita yang cerdas. Saya itu paling suka itu bukan yang cantik ya. Kalau cantik tuh saya nggak begitu suka. Kalau kamu cantik di depanku paling tak liatin doang habis itu enggak. Tapi kalau dia pintar sampai saya nyari ke googling atau apa ini artinya apa ya, wah berarti cocok nih sama bagi saya dulu ya, persepsi saya cocok, wah bisa enak diajak ngobrol nih. Jadi kalau misalkan si cewek ya cantik doang tuh banyak, kaya juga banyak, lulusan S1 juga banyak, S2 pun juga banyak, bahkan punya mobil atau punya banyak. Cuman hanya kita itu yang tidak ketemu gitu. Tapi kalau yang pintar itu kan enak ya. Menurut saya itu enak diajak ngobrol. Apalagi saya memang pendiam, ngobrolnya itu kalau di sini tuh di video. Tapi kalau secara realita itu di dunia nyata itu saya jarang ngobrol, paling baca buku, terus bikin konten kayak gini. Saya konten itu juga eh, enaknya apa ya, di komen mending saya kayak gini ya curhat ah. Saya daripada bingung mau kalau pakai editing saya juga bisa, ya mending saya lebih baik konten kayak gini curhat ya. Jadi intinya sih pria itu harus siap menerima kekalahan, kegagalan, ditolak sama cewek, dan jangan sampai terjadi di hidupmu menjadi masuk ke dalam berita duka ataupun berita kriminal. Jangan sampai itu. Karena bagaimanapun kita ini pria. Pria ini istimewa. Dalam arti istimewa, semua manusia istimewa. Jadi proses reproduksi manusia kan yang diterima jadi satu kan hanya satu orang. Ya kan jangan ya kita memang gagal, kayak saya itu gagal. Banyak gagal, kalau itu banyak gagalnya. Sebelum saya sama yang itu ya, meskipun saya gagal ini saya bisa bicara kegagalan ya. Jadi kalau saya bicara keberhasilan, ngapain juga ngobrol keberhasilan, nggak relevan dengan saya, karena bagaimanapun kalau kita bicara proses itu malah menyenangkan daripada hasil, karena proses itu yang mendewasakan kita, bisa membuat kita itu sebagai orang kuat. Saya tuh dulu kemarin tuh saya ditolak sampai nangis loh saya mikirnya gini loh, kenapa ya, apa aku miskin, apa karena aku yatim piatu atau apa ya. Tapi ya nggak apa-apa itu, ya wis nggak apa-apa,
sama juga proses. Tapi yang setelah dia itu saya belum 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 pikiran ada sih satu cewek, cuman feeling saya sih, wah ini kayaknya nanti kalau saya deketin pasti rame lagi kayak yang punya mobil itu. Terus sahabatnya itu dulu kemarin nanya, "Ya mas, kamu pilih siapa mas antara dua orang ini?" Ya saya hanya bisa membalasnya, saya pilih orang yang menerima saya. Saya kan TAD, ya kan TAD tenaga alih daya. Jadi kalau dia pegawai BUMN kan dia cari pria apapun bentuknya bisa dong ya. Kalau saya itu palingnya hanya kekuku bagi dia, kecil bagi dia. Jadi ya saya sadar diri, tahu diri, makanya saya lebih baik tidak mendekatinya lagi. Ya bukannya bukan gagal atau apa enggak, cuman gimana ya kalau saya terus-terusin kayaknya saya yang masuk saya yang mencintai gak ada dibalas-balas kan jenuh gitu loh. Kan nanti saya malah mental saya malah kena, nanti kan mendingan saya alihkan ke konten kayak gini. Saya lebih baik ngonten kayak gini daripada ngejar cewek atau tidak bisa ke lain hati. Ah, sis, itu hanya apa ya klise. Mending bikin konten kayak gini, cerita kayak gini. Kan manusia itu kan punya ingatan yang lemah. Jadi kadang nanti lupa. Ya, mending saya ngobrol di sini mungkin mungkin ketemu diri saya di 2030 atau 2040. Saya lihat konten saya seperti ini saat ini. Oh, saya jadi ingat. Oh, ternyata itu kejadian kayak gini gini gini. Nah, ini sebagai kayak perpustakaan visual ya kan. Visual audio visual bagi saya. Jadi suatu saat nanti pasti akan ketemu ini. Bahkan bagi orang yang kangen sama saya, melihat saya, bahkan mungkin misalkan nanti saya sudah nggak ada di dunia ini, orang-orang yang kangen dengan saya mungkin bisa nonton video saya sebagai kayak uh, tim rasa kangen. Kadang gini loh orang, saya itu orang 2004 kehilangan orang tua. Nanti diputar kembali, mungkin saya akan merekam nasihat-nasihat beliau, memotret video, atau bahkan memvideo beliau berdua agar saya ketika gagal, ketika hancur, saya bisa melihat dan mendapatkan pesan atau nasihat dari beliau orang tua saya. Mungkin seperti itu, makanya saya pakai, wah, mending saya bikin channel YouTube kayak gini aja deh. Direkam video visual nanti kan akan ditampilkan. Barangkali ada yang nonton ya, kalau nonton ya alhamdulillah, enggak ya juga alhamdulillah. Dinikmatin saja. Balik lagi ke pembahasan tadi bahwa pria itu harus siap menerima kegagalan. Saya tuh banyak gagalnya benar, nggak banyak gagal kalau banyak gagalnya saya. Tapi saya bangkit kembali karena si apa ya, hukum hukum tidak kekal. Dalam arti gini, hari ini ya misalkan saya gagal, belum tentu besok saya gagal. Besok bisa jadi saya berhasil. Dan hari ini misalkan saya berhasil, belum tentu besok saya berhasil lagi. Bisa jadi gagal. Dan itu sementara, hukum sementara. Kalau saya menilainya itu hukum itu hukum akibat, sebab akibat itu sementara. Kalau misalkan kita berbuat baik, ya syukur-syukur menerima balasan baik. Bisa jadi malah kita menerima ketidakbaikan. Dan ketidakbaikan itu membuat kita menjadi baik. Paham enggak? Paham. Jadi ini gini, kalau misalkan saya berbuat kebaikan, saya ikhlas, misalkan rela, agak apa-apa. Saya tidak mengharapkan si A itu membalas kebaikan kepada saya. Saya hanya meminta kepada Tuhan, kepada Allah, untuk membalas saya. Tapi kenyataannya kan, saya menolong A, si A itu malah
tidak menolong saya, malah bisa berbuat jelek lagi, berbuat jahat kepada saya. Tapi itu juga apa itu kayak namanya pembelajaran bagi kita, pembelajaran bahwa oh bukan kita untuk mendendam, tapi berarti ini pelajaran penting gitu loh bagi hidup itu pelajaran. Jadi itu tidak semuanya apa yang kita baik kita tanam itu mendapatkan balasan yang sama. Bisa jadi malah berbuatnya malah jelek, malah gagal atau keburukan. Jadi kita itu menerapkannya itu. Jadi jangan berpikiran positif terlalu kaku. Kadang kita itu juga perlu berpikir negatif, tapi jangan sampai overthinking gitu aja. Kalau saya nilai dalam perjalanan hidup saya itu gitu. Saya itu pengalaman kegagalan saya sebelumnya itu kan. Saya suka sama cewek itu. Ternyata dia itu model. Saya nggak tahu kalau dia itu model. Saya pikir dia itu jualan jualan kurma. Saya dekatnya tuh bulan puasa gitu. Terus saya beli dia, saya suka salad gitu kan, salad. Dia bisa bikin saladnya selera saya banget. Terus jualan sepatu saya beli, jualan apa itu saya beli. Saya itu hanya ingin dekat sama dia. Dia itu waktu itu kondisinya kuliah. Oh ya, saya mikirnya saya pernah kuliah dan gagal. Saya mau menolongnya, menolong dirinya, tapi saya tidak berpikir untuk mendapatkan cinta apa-apa itu enggak pernah. Awalnya saya menolong itu karena saya kondisi merasa oh kondisinya mirip seperti saya dulu kuliah, tapi pada saat skripsi pengen lanjutin tapi nggak ada biayanya, saya pada posisi kayak gitu melihat ke cewek itu. Terus akhirnya lama-lama namanya juga kalau dari falsafat Jawa itu waiting tresno jalan sukulina. Kalau lama-lama akhirnya terbiasa menaruh rasa perasaan yang sama. Saya yang sama menaruh perasaan ke dia, tapi dia belum tentu ya kan. Terus akhirnya saya deket saya pengen ketemu main ke rumah boleh nggak? Oh nggak boleh katanya. Bapak saya nggak boleh mengizinkan untuk ketemu. Oke baik. Terus pada suatu kondisi lainnya baru saya ketahui bahwa dia itu model itu karena dia sering pemotretan. Terus dia pakai pemotretan busana untuk pernikahan. Saya pikir, oh dia itu pernah juga sebelum sebelum kejadian itu dia pergi ke Bandung, ke kota B. Saya pikir dia itu wisata objek, apa kayak piknik gitulah. Saya curiga, nggak curiga, cuman mikir, oh paling piknik atau dapat gawe di sana ya. Terus ketemu sama ternyata di sana itu ketemu sama cowok. Selain dekat dengan saya, dia dekat dengan cowok lain di kota B, kota Bandung. Kemudian dia melakukan, katanya dia tak tanyain, oh itu kamu anu ya prewedding ya, feeling saya itu mengatakan oh kamu prewedding ya, enggak oh mas saya dapat pemotretan. Nggak taunya statusnya setelah itu apa 7 hari kemudian dia posting foto buku nikah sama cowok Bandung. Damn, saya ditipu selama ini, saya ditipu. Oh ya nggak apa-apa lah, namanya juga eh saya juga menyadari bahwa oh saya nggak tampan ya, tampan nggak kaya nggak apa-apa sih, memang bukan jodohnya. Persepsi balik lagi itu persepsi pola pikir atau ekspektasi. Jadi saya mikirnya bahwa ya itu pola pikir sih, pola pikir. Jadi nggak apa-apa, belum jodoh, barangkali nanti ketemu yang lebih baik dan ketemu sama cewek yang saya pikir dia jodohku yang selama ini saya cari karena dia pintar banget.
Ternyata sama saja. Saya nggak apa-apa, saya ngobrol ini, ngobrol saya malah diblokir. Beneran, blokir di WhatsApp ku diblokir, SMS ku diblokir, nomorku diblokir, semua sampai Instagram diblokir. Ya, saya tuh cuman penasaran aja. Dia tuh ke apa itu? Kehidupannya sekarang gimana itu. Tapi dulu waktu dia foto bareng temannya itu saya cemburu bener. Cemburu banget, cemburu buta sama dia. Sampai saya jengkel sama pria yang apa deket sama dia. Tapi feeling saya katakan, oh iya itu pun temenan. Dan sampai sekarang sih ya, nggak tahu sih kabarnya. Ya saya kan cuman ya lebih baik konten daripada masuk ke berita duka atau berita kriminal. Ya sementara sekian itu dulu ya. Terima kasih sudah menonton.